Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Irfan Khairi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat dakwah, dan kepada teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang hukum khitan bagi mu'alaf yang telah dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 123. Pada ayat tersebut jelas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Apa syariat Nabi Ibrahim? Yaitu khitan. Khitan adalah salah satu syariat Nabi Ibrahim yang harus diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali berkhitan. Ini pun diterangkan dalam hadis yang berbunyi, Ihtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadum. Artinya, Ibrahim alaihi salam telah berkhitan dengan qadum pada saat beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Berdasarkan ayat di ataslah, maka para jumhur ulama berpendapat khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Hadis lain pun menyebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsu al-hitanu wal istihdatu wa tangful ibti wa taqlimul atfar wa qassus sarib. 5 dari fitrah yaitu hitan, istihdad, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan khitan, para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya khitan dilaksanakan sebelum balik. Kemudian yang lain berpendapat juga dilakukan sesudah balik. Tetapi mereka bersepakat bahwasanya ketika sudah balik itu wajib dikhitan. Pada hukum pelaksanaan khitan pun ada beberapa pendapat, bahwasanya ada yang mengatakan waktu wajib, waktu sunnah, dan waktu makruh. Waktu wajibnya khitan adalah ketika sudah memasuki balik, maka wajib segera mungkin untuk dikhitan. Kemudian waktu sunnah adalah waktu setelah 7 hari bayi itu dilahirkan, itu waktu sunnahnya dikhitan. Kemudian yang ketiga, waktu makruh adalah waktu sebelum 7 hari bayi itu setelah dilahirkan, karena masih terlalu kecil, ditakutkan kondisi fisiknya masih lemah. Dalam konteks agama, manfaat khitan adalah untuk kebersihan. Sementara dalam dunia medis, khitan terbukti secara ilmiah memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut. Yang pertama, melindungi pria dari penyakit seksual menular dan mematikan. Yang kedua, khitan mampu mencegah infeksi saluran kemih. Mereka yang tidak berkhitan lebih rentan terserang penyakit ini. Yang ketiga, khitan mampu mencegah peradangan atau inflamasi yang disebabkan oleh bakteri. Yang keempat, khitan juga diketahui mampu mencegah kanker penis dan juga menjauhkan wanita yang menjadi pasangannya dari risiko terserang kanker serviks. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kita masuk ke hukum mu'alaf yang telah dewasa, itu wajib dikhitan karena dia sudah mukallaf, sudah termasuk orang yang terkena beban. Ia sudah masuk Islam, sudah menjadi muslim, kemudian secara umur maka dia sudah balik. Maka apabila ada seorang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, alangkah baiknya segera mungkin dapat dikhitan, karena itu pun sebagai pembeda orang Islam dan orang non-Islam. Tetapi apabila dalam kondisi tertentu, semisal mu'alaf tersebut takut akan khitan, apabila dipaksakan nantinya akan mengganggu imannya yang masih lemah baru masuk Islam, maka dapat ditangguhkan sampai
si mu'alaf benar-benar siap untuk dihitan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.